Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali bersama saya, Ibu Feni Budianti, pada video pembelajaran IPA. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang usaha dan pesawat sederhana. Langsung saja ya. Oke, kita mulai dengan usaha. Dalam fisika, usaha dikaitkan dengan gaya yang diberikan pada benda, sehingga menyebabkan perpindahan benda. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha atau yang disimbolkan dengan W ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda atau yang disimbolkan dengan F, dan besar perpindahannya yang disimbolkan dengan delta S. Memiliki persamaan, yaitu W sama dengan W dikali delta S. Dalam melakukan usaha, memerlukan energi. Laju energi atau daya merupakan besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Laju energi atau daya ini dapat dirumuskan P sama dengan W per T. W yaitu usaha, satuannya Joule. F yaitu gaya, satuannya Newton. Kemudian delta S yaitu perpindahan, satuannya meter. P yaitu daya, satuannya watt atau joule per sekon. Dan T yaitu waktu, satuannya sekon. Sekarang kita bahas contoh soalnya ya. Yang pertama, Dinda mendorong meja dengan gaya sebesar 150 Newton, sehingga meja tersebut berpindah sejauh 8 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Dinda? Yang diketahui gaya yaitu F sama dengan 150 Newton. Perpindahannya yaitu S 8 meter. Yang ditanya yaitu besar usaha yaitu W. Ayo kita jawab. Persamaannya yaitu W sama dengan F dikali S. F 150 Newton dikali S 8 meter. Maka hasilnya yaitu 1200 Joule. Jadi besarnya usaha yang dilakukan oleh Dinda adalah 1200 Joule. Soal yang kedua. Dalam 2 menit, sebuah lampu menggunakan energi listrik sebanyak 3000 Joule. Berapakah daya dari lampu tersebut? Yang diketahui yaitu W 3000 Joule dan waktunya yaitu T 2 menit. Nah, dari 2 menit ini kita ubah ke dalam bentuk sekon. Jadi 2 menit itu sama dengan 120 sekon. Dan yang ditanyakan yaitu daya, yaitu P. Yuk kita jawab lagi. Persamaannya kita masukkan P sama dengan W per T, sama dengan 3000 Joule per 120 sekon. Maka hasilnya 25 watt. Jadi besarnya daya dari lampu adalah 25 watt. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang coba kalian lihat gambar sepeda. Ya, apa guna sepeda bagi manusia? Sepeda dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, karena pada roda sepeda terdapat gear besar dan gear kecil yang dapat menghasilkan gaya pada roda sepeda. Gear atau roda gigi termasuk pesawat sederhana karena memudahkan pekerjaan manusia. Nah, jadi apakah pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana yaitu setiap peralatan yang memudahkan manusia melakukan usaha atau kerja.
disebut sederhana karena peralatan tersebut dirancang atau dibuat dalam bentuk sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama, ada tuas, yang kedua katrol, yang ketiga bidang miring, dan yang keempat roda gigi atau gear. Kita pelajari dulu tentang tuas atau pengungkit. Sistem kerja tuas ada 3 bagian. Yang pertama, titik tumpu atau T, yaitu tempat tumpuan bagi pengungkit. Yang kedua, titik beban, yaitu W, yaitu tempat meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Dan yang ketiga, yaitu titik kuasa. F ialah titik di mana gaya kuasa diberikan. Dapat kalian lihat pada gambar di bawah ini, LW yaitu jarak antara titik tumpu dan titik beban, sedangkan LF jarak antara titik tumpu dan titik kuasa. Berdasarkan dari sistem kerjanya, tuas terdiri dari 3 kelompok. Pertama, tuas jenis 1, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Kita bahas dulu tuas jenis 1, yaitu tuas yang titik tumpunya atau T terletak antara titik beban atau W dan titik kuasa atau F. Makin panjang lengan kuasa, maka makin kecil gaya yang diperlukan untuk mengungkit beban tersebut. Contoh alat-alat tuas jenis 1. Yang pertama, gunting, kemudian tang, timbangan, dan papan jungkat-jungkit. Tuas jenis kedua, yaitu tuas yang bebannya atau W terletak antara titik tumpu atau T dan titik kuasa atau F. Contoh alat-alat tuas jenis kedua. Yang pertama ada pembuka tutup botol, gerobak dorong, pemotong kertas, dan pemecah kemiri. Dan yang terakhir, tuas jenis ketiga, yaitu tuas yang kuasanya atau F terletak antara titik tumpu atau T dan titik beban atau W. Contoh alat-alat tuas jenis ketiga. Yang pertama, pinset. Yang kedua, penjepit roti. Yang ketiga, siku lengan. Yang keempat, staples. Dan yang kelima, sekop. Baik, kita lanjutkan. Keuntungan mekanik atau KM pada tuas adalah persamaannya KM sama dengan W per F atau KM sama dengan LF per LW. Persamaannya adalah W dikali LW sama dengan F dikali LF. W yaitu gaya beban, satuannya Newton. F yaitu gaya kuasa, satuannya Newton. LW panjang lengan beban, satuannya meter. Kemudian LF panjang lengan kuasa, satuannya meter. Kita bahas contoh soalnya. Besi beratnya 160 Newton, diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 2,5 meter dan lengan bebannya 1 meter. Hitunglah besar kuasa dan keuntungan mekaniknya. Diketahui beratnya 160 Newton atau W sama dengan 160 Newton. Kemudian lengan bebannya atau LW 1 meter dan lengan kuasanya 2,5 meter. Yang ditanya besar kuasa yaitu F dan keuntungan mekanik yaitu KM. Yuk kita jawab. Persamaannya yaitu W dikali LW sama dengan F dikali LF. 160 dikali 1 sama dengan F dikali 2,5. Jadi F sama dengan 160 dikali 1 per 2,5. Maka F sama dengan 64 Newton. KM sama dengan
W per F sama dengan 160 per 64. Maka km dapat dihasilkan 2,5. Kita masuk ke contoh pesawat sederhana yang kedua, yaitu katrol. Katrol adalah sebuah roda kecil yang tepinya beralur dan dapat berputar pada sebuah poros. Katrol dibedakan menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan sistem katrol. Yang pertama, katrol tetap adalah katrol yang penempatannya tetap di suatu tempat. A, yaitu titik kuasa, B, titik beban, O, titik tumpu, F, kuasa, W, beban. Sambil dilihat pada gambar di samping itu ada gambar katrol tetapnya. O sampai A yaitu lengan kuasa dan O sampai B yaitu lengan beban. Maka pada katrol tetap O sampai A sama dengan O sampai B. Maka besar keuntungan mekaniknya atau Km adalah 1. Dapat ditulis dengan persamaan Km sama dengan W per F sama dengan LF per LW sama dengan 1. Kita bahas contoh soalnya. Logam yang beratnya 250 Newton diangkat dengan katrol tetap. Hitunglah besar kuasanya. Yang diketahui yaitu berat W sama dengan 250 Newton. Yang ditanya yaitu besar kuasanya F. Maka kita jawab W per F sama dengan 1. 250 per F sama dengan 1. Maka F-nya sama dengan 250 per 1. Jadi F sama dengan 250 Newton. Jenis katrol yang kedua yaitu katrol bergerak. Yaitu katrol yang penempatannya tidak tetap, sehingga saat digunakan katrol dapat bergerak dengan bebas. Bisa kalian lihat gambar ini. A yaitu titik beban, B yaitu titik kuasa, O sama yaitu titik tumpu, F yaitu kuasa, W yaitu beban. O sampai A yaitu lengan beban, O sampai B yaitu lengan kuasa. Nah, pada katrol bergerak ini O sampai B sama dengan 2 dikali O sampai A. LF-nya sama dengan 2 dikali LW. Maka besar keuntungan mekaniknya adalah 2. Dapat dituliskan persamaan Km sama dengan W per F sama dengan LF per LW sama dengan 2. Kita bahas contoh soalnya. Sebuah beban yang berada di suatu tempat dengan massa 800 gram dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon persegi. Hitunglah kuasa yang diberikan jika beban tersebut diangkat dengan katrol tetap dan katrol bergerak. Diketahui massanya yaitu M sama dengan 800 gram. Nah, ini dari 800 gram kita ubah ke dalam bentuk kilogram. 800 gram sama dengan 0,8 kilogram. Dengan menggunakan tangga konferensi ya. Ini cara mengubah gram ke kilogramnya. Kemudian gravitasi yaitu G 10 meter per sekon persegi. Dan yang ditanya F pada katrol tetap dan katrol bergerak. Langsung saja kita jawab. W sama dengan W per F sama dengan 1. M dikali G sama dengan M dikali G per F sama dengan 1. Kemudian F-nya sama dengan 0,8 dikali 10 per 1. Maka F pada katrol tetap yaitu 8 Newton. Kemudian pada katrol bergerak
W per F sama dengan 2. M dikali G per F sama dengan 2. Maka F-nya sama dengan 0,8 dikali 10 per 2. Jadi F pada katrol bergerak yaitu 4 Newton. Katrol yang ketiga, yaitu sistem katrol, adalah gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak yang disusun dalam satu kerangka dan membentuk katrol balok atau disebut takal. Katrol yang digunakan jumlahnya lebih dari satu. Keuntungan mekanik pada sistem katrol sama dengan jumlah tali yang digunakan untuk menarik beban atau sama dengan banyaknya katrol yang digunakan. Besarnya gaya minimum untuk menaikkan beban adalah persamaannya Km sama dengan W per F sama dengan LF per LW sama dengan N. N yaitu jumlah katrol. Contoh pesawat sederhana yang ketiga, yaitu bidang miring. Bidang miring digunakan untuk mempermudah memindahkan benda dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Persamaannya adalah W dikali H sama dengan F dikali S. Besar keuntungan mekaniknya adalah Km sama dengan W per F sama dengan S per H. F yaitu gaya atau kuasa, satuannya Newton. W yaitu berat benda, satuannya Newton. S yaitu panjang bidang miring, satuannya meter. Kemudian H yaitu tinggi bidang miring, satuannya meter. Beberapa alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip bidang miring. Ada pisau, tangga, paku, mata kapak, sekrup atau baut, linggis, dan jalan berkelok di pegunungan. Contoh pesawat sederhana yang keempat, yaitu roda gigi atau gear, adalah alat yang terdiri dari 2 silinder yang bergigi di pinggirnya dengan ukuran yang berbeda. Semakin kecil gear, maka semakin kecil pula gaya yang dihasilkan dan sebaliknya. Semakin besar jumlah gigi, semakin kecil kecepatan rotasinya dan sebaliknya. Roda gigi ini terdapat pada sepeda atau sepeda motor yang menyebabkan sepeda dapat berjalan. Kecepatan sepasang gear dihitung dengan rumus kecepatan dikali keluaran atau W2 sama dengan kecepatan dikali masukan atau W1 dikali gigi masukan atau G1 per gigi keluaran atau G2. Keuntungan mekaniknya, Km sama dengan R besar per R kecil sama dengan G2 per G1. G1 yaitu jumlah gigi pada roda pertama, G2 yaitu jumlah gigi pada roda ketiga. Kemudian R besar yaitu jari-jari gigir besar dan R kecil jari-jari gigir kecil. Baik, dari materi-materi yang sudah saya sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Jadi, alat yang dapat mempermudah kerja manusia. Kemudian yang kedua, 4 kelompok pesawat sederhana, yaitu tuas, katrol, bidang miring, dan roda gigi atau gear. Dan yang ketiga, contoh untuk tuas jenis 1, yaitu tang, gunting, papan jungkat-jungkit, dan timbangan. Dan yang keempat, 3 macam katrol, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan sistem katrol. Dan yang kelima, jenis pesawat apa yang digunakan jika akan mengangkat barang dari tempat rendah ke tempat yang tinggi, yaitu bidang miring. Dan yang terakhir, mengapa roda sepeda bisa berjalan? Karena ada roda gigi atau gear. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.